Oke, traders. Kita lanjutkan analisa kita di market Aussie USD ya. Video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan formasi head and shoulders ya. Head and shoulders ini untuk kita jadikan peluang atau kita konversi menjadi sebuah peluang. Head and shoulders. Jadi ada right shoulders, ada left shoulders. Ya. Kalau kita tarik ada neckline. Nah, kalau misalnya di sini udah break ya neckline-nya atau garis dari satu titik ke titik yang lain, maka ini poin penting. Kenapa? Ini biasanya ya merupakan sebuah petunjuk untuk tren berubah arah dari naik menjadi turun atau sebaliknya dari turun menjadi naik. Dalam hal ini atau dalam kasus ini kita perhatikan di Aussie USD trennya tadi naik ya di weekly dan daily. H4 juga sama, relatif lebih sama ya. Ini terjadi kenaikan, tren kenaikan, ada channel up, tapi di sini ada level penting di mana level rendahnya sudah di break atau tadi channel neckline-nya ini sudah di break oleh pergerakan harga. Nah, channel line ini sudah di break. Artinya dari tren sekarang yang naik akan coba untuk menjadi turun. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita menganalisa ke time frame yang lebih kecil ya. Kenapa? Di sanalah kita nanti untuk mencari peluangnya, traders. Oke. Kita beralih ke time frame H4. Time frame H4 di sini ada bentukan high ya. Di sini ada low, ada higher low, ada lower low, ada lower low, ada higher low. Nah, oke, kalau seperti ini berarti ya cenderung trennya ini membentuk channel turun. Berarti ini naik, kemudian turun, ini naik. Nah, naik di sini nih merupakan level koreksi ya. Nah, naik di area ini merupakan area koreksi dari penurunan yang ada di sini. Oke, saya perjelas ya. Saya perjelas. Oke. Ada kenaikan di sini setelah dia turun. Oke. Dan di sini merupakan level low sebelumnya. Nah, berarti di sini ada break low, kemudian koreksi, kemudian lanjut turun dan naik lagi. Biasa ya market sebelum mendapatkan harga yang cocok, maka dia akan terus membuat pola-pola yang sama. Oke. Nah, di sini dia break low, kemudian naik lagi. Kenapa? Karena di sini ada low-nya yang harus diuji. Oke. Merespon ini dia turun, level ini dia turun, dan pasti di samping sebelah sini kalau kita perhatikan di daily ini ada level demand, benar saja. Oke, dia hantam level demand di daily. Oke, demand di area daily. Nah, inilah jawaban kenapa dia nggak langsung turun ya. Kenapa dia nggak langsung turun? Karena di sini big demand. Oke. Nah, maka di sini dua kali dia hantam dan tidak langsung turun. Nah, oke, selanjutnya di H4 tadi gimana ceritanya? Oke, di H4 ini kita lanjutkan sehingga kita bisa konversi dia menjadi sebuah peluang ya, agar kita selamat di market seperti yang sudah kita bilang. Maka kenalilah pola-pola yang hampir mirip. Nanti saya akan coba buat videonya. Pola RBD ya, pola DBD dan seterusnya untuk mengenali di mana supply zone, di mana demand zone. Teman-teman nanti bisa komen ya di video ini, silahkan mau dibuatin requestnya bagaimana
Nanti saya cocokin dengan komentar-komentar teman-teman sekalian gitu. Oke. Saya melihat di sini ada demand, ada level supply. Kenapa level supply? Di sini ada level turun, kemudian bentukannya datar, kemudian dia turun lagi, ya. Ya, ini yang kita kenal dengan namanya pola drop, base, drop, DBD, ya. Nah, setelah itu dia naik lagi ke wilayah ini. Berarti valid wilayah DBD ini atau drop base drop di sini ini menjadi supply atau tahanan kuat ya ketika harga naik dari sini kemari. Dan betul di sini merespon ya. Nah, berarti saya dapat peluang sebenarnya kalau Anda jeli ya melihatnya. Saya mendapatkan peluang entry di mana di sini teman-teman traders. Ini kenapa ada posisi sell di sini. Oke, nah, kalau terlalu besar frame H4 kita bisa turun ke H1. Ya, kita minimize ya, kita zoom. Oke. Nah, oke. Di sini ada level supply zone dan betul direspon beberapa kali, market tidak mampu untuk melebihi wilayah ini. Hanya tile ya. Ini biasanya yang membuat traders jadi kapok atau menyumpah serapa di market. Kenapa? Dia buy di daerah ini, buy di sini, dengan harapan harga zoom naik. Tapi smart trader tahu di sini bukan tempat yang baik untuk membeli. Ini adalah untuk menjual dan harga zoom turun. Ya, banyak MMC pasti di sini, margin call. Kasian ya. Yang nggak mau menyumpah lah ya. Tapi yang jelas itu tadi sini ada daerah supply zone, maka saya melihat di time frame yang lebih kecil lagi 30 menit. Nah, 30 menit saya juga melihat di sini ada supply zone dan harga merespon, saya ambil posisi sell di sini ya, jebret. Dan harga merespon posisi sell saya. Nah, teman-teman nih kalau mau hajar-hajaran lot sebenarnya menurut saya di sini ya, di sini tempat yang sedikit lebih enak. Kenapa? Karena di sini bisa cuannya gede gitu. Kita berada di wilayah H4, kita berada di wilayah daily, kita berada di wilayah weekly, di area yang benar. Jadi kita dalam kondisi yang benar gitu. Nah, sesuai yang sudah kita bahas tadi, kita udah mendapati wilayah-wilayah yang kita sebut di poin 1, 2, 3 di sini ya. Poin 1, 2, 3 di sini ya, kita baik menjadi seller. Nah, kalau sudah baik menjadi seller berarti ya seperti yang sudah kita sebut, wilayah yang sudah kita analisis, wilayah yang sudah kita buat sebagai proyeksi-proyeksi di mana perkiraan harga akan balik. Nah, itu sudah kita dapatkan dan tentu kita sudah harus memikirkan risk reward ratio. Saya ambil sell di wilayah ini ya. Saya ambil sell di wilayah ini dengan analisis yang tadi, dan di sini adalah wilayah TP saya. Nah, sebenarnya saya juga sudah bisa panen ya. Nah, oke. Udah bisa panen kondisinya ya, hampir 2000-an dolar ya. Wow, kita panen ya. Oke. Thank you traders. Assalamualaikum.